Kita lanjutkan diskusi kita dan saya ajak Anda melihat tayangan grafis berikut ini, pemirsa, terkait dengan kasus Novel Baswedan. Pada bulan Februari 2004, Polres Bengkulu menangkap 6 pencuri sarang burung walet. Setelah dibawa ke kantor polisi dan interogasi di pantai, keenamnya ditembak dan mengakibatkan 1 orang tewas. Pelapor Yogi Haryanto pada tanggal 18 Februari 2004. Saat itu Novel berpangkat Inspektur 1 dan menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu, dianggap melakukan langsung penembakan itu. Tanggal 5 Oktober 2012, di Treskrimun Polda Bengkulu bersama Polda Metro Jaya mendatangi KPK untuk menangkap Novel saat menjadi penyidik korupsi pengadaan alat simulasi roda 2 dan roda 4 di Korlantas Polri tahun anggaran 2011. Pimpinan KPK menolak tuduhan karena menganggap Novel tidak melakukan tindak pidana dan bahkan mengambil alih tanggung jawab anak buahnya, serta telah menjalani sidang di Majelis Kehormatan Etik dengan hukuman mendapat teguran keras. Ya, saya mau ke Pak Bibit dulu sebelum Pak Bibit berpisah dengan kita. Pak Bibit, menurut Anda kemana bermuara semua kasus ini? Cicak buaya versi jilid 3 atau berakhir dengan damai? Begini ya, perlu diketahui, saya tuh pengen polisi baik. Karena saya berpendapat, negara yang kuat, negara yang hebat, itu kalau penegakan hukumnya baik. Penegakan hukum baik kalau aparat penegak hukumnya baik. Aparat penegak hukum baik kalau polisinya duluan baik. Makanya saya sependapat, silakan kalau memang Novel salah dihukum silakan, ya. Tapi itu tadi, tolong dibuktikan itu semua, ya, dibuktikan itu semua. Tidak ada rekayasa seperti cicak buaya saya itu kan, itu jelas direkayasa benar itu. Hanya saya nggak mau lebih jauh lagi. Saya kasihan aja sama adik-adik saya itu, ya. Sehingga saya berharap kasus ini ya diselesaikan baik-baik gitu ya. Artinya ya memang silakan diajukan ke pengadilan, silakan kalau memang polisi yakin bahwa alat buktinya segala macam ada, ya mau gue silakan aja. Ini, Pak Bibit, tapi yang jelas pengalaman saya selama saya jadi polisi di KPK juga, kita perlu membenahi aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim itu baik, negeri ini baru baik. KPK silahkan bubar gitu. Selesai baik ini baik menurut versinya Polri atau menurut KPK? Baik menurut masyarakat, baik menurut kenyataannya memang baik, bukan pada versi-versian, menurut versi siapapun baik. Ya, baik. Baik itu artinya sesuai dengan aturan ya yang berlaku, ya. Kemudian semua didukung oleh ketentuan yang berlaku. Ya, baik. Baik Pak Bibit, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Kembali. Ya, selamat malam, Bibit Samatrianto, mantan pimpinan KPK yang juga menjadi aktor utama cicak versus buaya sebelumnya. Mas Bahren, prediksi Anda? Ya kalau ini berlarut-larut ya kepercayaan publik akan habis ya. Sekarang artinya, masih percaya? Ya itu satu. Kemudian kan kasihan KPK-nya. Jadi semangat KPK ini sebenarnya siapa sih yang mendukung kalau nggak rakyat? Harusnya kan didukung juga sama pemerintah, kemudian secara politik. Karena ini kan untuk pembenahan bangsa kan begitu. Nah kalau dalam kondisi ini juga semua digrogoti kan gitu kan. Artinya memang semangat dari Polri ataupun pihak-pihak tertentu ini memang nggak keinginan KPK ini bisa berjalan efektif. Memang harus dilumpuhkan kan begitu. Ending-ending ini kan hanya sekedar gerakan memang penghancuran KPK, judulnya ini kan begitu. Anda melihatnya seperti itu? Oh iya, mungkin kan terstruktur masif. Iya, artinya Polri yang harusnya juga ikut membangun kondusif dalam pemberantasan korupsi, ini malah dimanfaatkan oleh kekuasaan-kekuasaan yang di luar polisi atau bahkan di dalam polisi sendiri untuk menghancurkan KPK. Jadi Novel ini sebagai apa sebenarnya? Cuma pemeran ini aja, hore aja, tim hore? Iya, artinya kan Novel ini kan awalnya itu memang dia melakukan, sudah terjadi 2012 itu, usaha untuk menangkap Novel. Kan begitu. Ini ditambah lagi dengan adanya penetapan tersangka yang calon Kapolri kan gitu kan. Nah ini sudah harusnya, itu kan jadi catatan Polri untuk pembenahan-pembenahan. Tetapi kan ini bukan malah jadi pembenahan, memang harus dihabisin nih orang yang menghabisin Polri gitu istilah. Jadi ini upaya menghabisi menurut Anda? Iya, termasuk, jadi fight to fight. Jadi
hadap-hadapan saja ini sudah Kalau sudah seperti itu berarti banyak catatan rekayasa dong dalam kasus Novel Baswedan ini. Soal saksi, ya, soal pelapor dan seterusnya, bagaimana Anda menilainya? Saya tadi malam itu dari jam 2 sampai jam 7 pagi itu kita nunggu tidak bisa ketemu sama Novel. Kita ini salah satu kuasa hukum juga kan begitu. Ya. Kemudian tadi informasinya Novel sudah dibawa ke Bengkulu. Ke Bengkulu. Tanpa ada koordinasi juga ke kuasa hukum kan atau keluarga. Harus ada koordinasi memang ke kuasa Harus, hukum. karena kita nggak tahu apa yang dilakukan ini. Artinya patut kita curigai apa yang mau dilakukan Polri ini ya sesuka hati, kemudian bisa pastikan itu Soalnya rekayasa. kan ngejar deadline, gitu. 1 kali 24 jam harus beres gitu kan. Itu kan juga perintah presiden gitu. Betul. Setidaknya dalam perspektif positif, Anda percaya nggak bahwa Polri sekarang sedang berupaya untuk segera menuntaskan Ya kasus tadi ini? kan sudah jelas bahwasannya kalau mau rekonstruksi, ya kan? Suasana rekonstruksi udah seperti apa? Jangan-jangan pantainya udah berubah ya kan? Sudah jadi rumah makan Iya. kali ya tempat itu Di ya. mana lokasinya? Tugas kita kan dulu, apalagi dulu sudah direkonstruksi kan begitu. Ini mau direkonstruksinya mau konsep apa lagi kan gitu? Apa Iya. udah mengkonsep ulang yang sudah didesain oleh polisi? Nah ini kan berbahaya. Ya, terhadap pelapor kasus ini sendiri kan sebenarnya itu bukan korban tidak mau melapor. Bagaimana Anda melihatnya? Justru itu yang kita pertanyakan kan begitu. Oke. Apa dasarnya kan begitu? Saya akan tanyakan langsung ke Pak Anton. Pak Anton, terkait dengan pelapor kasus Novel Baswedan ini kan bukan korban. Saya meminjam hasil interview dari majalah Tempo dan ini sudah dikonfirmasi langsung kepada pemimpin redaksi atau pimpinan Tempo Group yaitu Bambang Harimurti bahwa korban menolak lapor walaupun sudah diancam oleh polisi. Ini hasil interview ya Pak Anton ya. Akhirnya yang lapor itu adalah seorang polisi berpangkat brigadir. Novel Baswedan tidak menembak tapi memang anak buahnya. Ini sudah kami konfirmasi juga sebelumnya. Malah korban itu kepada Tempo mengaku tidak melihat adanya Novel Baswedan di lokasi. Komentar Anda Pak Anton? Korban itu kan ada 6 orang. Ya. Korban mana yang telah diwawancarai oleh majalah Tempo? Korban yang melapor ini adalah korban Irwansyah, di mana bapaknya sendiri yang melapor dan korban sendiri mengakui. Sementara yang saya baca di Tempo itu yang diwawancara itu bukan Irwansyah, itu ada nama lain. Karena memang jangankan begitu, dengan saudara Aan saja yang sudah meninggal itu sudah ada perdamaian, dan itu pun juga pihak Polri yang mengadakan audensi dan mengadakan berusaha untuk perdamaian dengan keluarga. Namun yang satu ini tetap menuntut. Dan kemudian tentang masalah-masalah yang tadi dikemukakan, tentu saja kita akan sesuai dengan hukum yang berlaku, di mana penegakan hukum ini sesuai dengan prosedur. Jadi saya mohon kepada seluruh masyarakat, karena ini adanya satu perbuatan, sehingga Polri punya kewajiban untuk pelayanan masyarakat di dalam rangka penegakan hukum ini. Jadi jangan lagi ada upaya-upaya bahwa ini adalah rekayasa. Tidak rekayasa sama sekali. Semua ini kan nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Mereka semua akan disumpah. Tidak semudah itu. Kalau mungkin zaman dulu ada rekayasa, itu kan dulu. Sekarang insya Allah Polri pun juga setahap demi setahap berubah menuju ke arah profesional seperti yang diharapkan oleh Pak Bibit. Jadi tidak perlu disamakan dulu dengan sekarang. Ya. Dan rekonstruksi itu yang sudah dilakukan itu kan pra-rekonstruksi. Jadi kalau pra-rekonstruksi ini disampaikan atau nanti dijadikan alat bukti, ini justru akan merugikan saudara Novel itu sendiri. Karena di sini sudah jelas bagaimana yang bersangkutan menyuruh, kemudian mengikuti pakai mobil, dibawa ke pantai, kemudian ketika dibawa ke pantai juga dengan bertelanjang hanya pakai celana dalam saja, kemudian setelah sampai di pantai tiap 2 orang itu ditembak, di mana di dalam rekonstruksi ini disebutkan dengan 8 saksi termasuk pengemudi, anggota yang saat itu ikut, bahwa saat itu Kasat Reskrim menembak 4 orang, yaitu saudara Dedi Rijal dengan Aan dan Dedi dengan Irwansyah, di mana saudara Aan itu meninggal dunia, dan yang
melapor ini, tetap menuntut ini adalah saudara Irwansyah. Ya. Silahkan mungkin media atau siapapun juga seandainya memang kurang percaya, ditanyakan kepada Baik. pelapor langsung. Ya, baik. Jadi kami tidak sama sekali tidak merekayasa. Baik. Dan itu dilaporkan kembali pada tahun 2012 bulan Oktober. Ya, baik. Melapor kepada kami. Dan Baik. sekarang pun juga mereka menuntut karena waktunya sudah akan kadaluarsa. Oke, baik. Baik Pak Anton, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat malam. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Anton Carlian. Terakhir, Mas Bahren, Pak Anton minta dipercaya. Percaya kan? Belum. Kalau persoalan percaya kita kembalikan memang ke masyarakat ya, tapi hari ini aja kita Ya, Anda kan juga bagian dari masyarakat kan? Ya, hari ini aja kita dipertontonkan dengan kondisi-kondisi yang nggak ideal. Bagaimana kita sebagai kuasa mau masuk tidak diberi izin, kemudian dia begitu dapat izin kita dampingi, akhirnya langsung dibawa ke Makobrimob, ternyata udah dibawa langsung ke Bengkulu. Polisi Tanpa punya ada- hak kan untuk melakukan itu? Artinya kan kita sudah kuasa ini, koordinasi itu kan penting ya. Karena siapa yang menjamin polisi itu akan melakukan apa, kan begitu. Disitulah fungsi pengawasan dari kontrol dari hukum, apalagi advokat untuk mendampingi segala sesuatu Ya. prosesnya itu berjalan efektif atau tidak. Jadi sebenarnya NB ini statusnya apa sekarang ini? Sudah jadi tahanan kah atau masih? Itu yang kita pertanyakan. Anda nih terhadap novel ini apakah memang 1x24 jam terhadap penangkapan atau sudah melakukan penahanan? Penangkapan, Ini diperiksa sudah sendiri. dilakukan lagi dibawa ke Bengkulu. Ini ya sesuka hati ya. Padahal proses tahapan hukum itu kan sudah jelas, penangkapan 1x24 jam, diperiksa, ditanyain keterangannya, kemudian kalau memang ada indikasi bisa ditingkatkan dalam proses itu penahanan, kan begitu. Menurut Anda, apakah kasus Novel Baswedan ini sangat jauh ada keterlibatan Wakapolri sekarang ini, Komjen Budi Gunawan? Kalau orang sekarang berandai-andai bisa saja, karena prosesnya sudah terjadi 2012, bagaimana Joko Susilo, Ya. kemudian penetapan tersangka, ya kan? Apalagi terakhir katanya ada politisi partai yang ditangkap, PDIP. iya Ya. itu diambil, ya kan? Nah ini apakah satu rangkaian yang indikasi-indikasi? Kok banyak kebetulan Iya, yang sama gitu? Iya. Politisinya dari PDI Perjuangan, Iya. BG-nya mungkin kalau diurut-urut lagi kok Iya. kesannya ada hubungan dengan... Nah, kalau tadi Pak Kadif Humas mengatakan bahwasannya ini penegakan hukum, kita punya catatan 1.000 bahkan 2.000 kasus tentang polisi. Saya berharap ini harus cepat diselesaikan juga. Tunggulah, kita akan menyampaikan seluruh masalah yang terjadi terhadap Polri. Kita akan kawal itu apakah benar ini hanya terjadi hanya untuk novel proses seperti ini, atau memang ini mengatasnamakan hukum untuk penegakan hukum kepada Iya. seluruh aparat penegak hukum yang ada yang Tadi melakukan saya kesalahan. mensitir statement Pak Anton bahwa Polri nggak mau kecolongan, nggak mau dong dianggap tidak menyelesaikan kasus gitu kan, jadi buru-buru langsung diselesaikan. Emangnya kasus-kasus yang lain juga banyak kan yang tidak Ya, diselesaikan? justru saya katakan ini kita Ada masih ribuan ada ya? ribuan kasus dari seluruh. Apa istimewanya Novel Baswedan ini? Betul. Ya, jadi kan kelihatan semangat itu ke arah mana nih sebenarnya? Apakah memang ada pesan sponsor atau seperti apa, desainnya seperti apa? Lalu Anda dan teman-teman langkah selanjutnya mau ngapain? Ya kalau memang proses polisi ini dianggap ideal, kita lihat. Kalau memang tidak ideal, kita akan lakukan upaya hukum Upaya hukum terhadap proses yang terjadi terhadap novel, kan begitu. Itu. Kalaupun terhadap polisi, kita tunggu aja. Kita punya banyak kasus terhadap polisi-polisi nakal. Itu kita berharap itu bisa diselesaikan. jangan gitu sama polisi, nanti Anda termasuk yang diincer loh. Bukan, artinya kalau proses penegakan hukum kita banyak laporan masyarakat juga di LB yang tidak ditanggapi. Kita berharap Bareskrim bisa menanggapi itu dengan baik. Ribuan aja belum selesai kok mau tambah lagi. Itu resiko loh. Kalau Iya. teman-teman korek-korek sama polisi, siap nggak nanti dinovelkan? Kita nggak peduli mau dinovelkan, mau diapakan. Ini kan proses penegakan hukum. Kita semangatnya sama dengan Kadif Humas. Harusnya begitu. Iya. Sama seperti Jadi Pak kalau Didit katakan juga tadi. Iya, ini kan kalau polisi itu baik, kita yang senang. Kita merasa terbantu. Siapapun Iya, masyarakat betul. pasti merasa bangga dengan polisi kita, Iya. kan begitu. Tapi Anda aja tadi katanya belum percaya gitu kan? Justru karena itu Yang kita bikin kan Anda ingin percaya apa nanti kira-kira soal novel ini? ada indikasi-indikasi yang mungkin bisa kita percayai
Artinya pelayanan sudah baik kan begitu. Kalau itu sudah ada Iya. prosesnya. Jadi kalau soal novel ini kita tunggu 1 kali 24 jam. Oh, iya. Berarti nanti malam jam Iya. 12 malam kurang lebih ya. Iya. Saya juga heran kenapa kalau menangkap orang itu kok kalau nggak habis sholat, tengah malam, subuh-subuh gitu ya. Ada SOP atau trennya di polisi gitu. kebiasaan. Kebiasaan mungkin. aja ya. Makanya Pak Bibit bilang kulturnya itu harus dirubah katanya. Gitu. Oke. Mas Barin terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi. Selamat Ya, malam. so-